Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen penguji yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Langsung saja, kelas seminar proposal yang berjudul Implementasi Sistem Komputer Berbasis Teks GPT dalam Evaluasi Belajar PAI di MTS Darul Ma'arif Roka. Nama saya Afrizal, NIM 2021-06-0016. Latar belakang: pendidikan terus berkembang dengan manfaat teknologi, termasuk penggunaan komputer berbasis tes GPT sebagai metode penilaian yang menyampaikan ujian berbasis kertas atau paper-based test. GPT menawarkan berbagai keunggulan seperti efisiensi, kemudahan akses, dan pengurangan penggunaan kertas. Selain itu, sistem ini mendukung penilaian otomatis dengan akurasi tinggi dan memungkinkan pengolahan ujian secara daring. Penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT merupakan metode penilaian metode dan efektif, menarik minat siswa, serta mempermudah guru dan mengevaluasi hasil belajar. MTS Darul Ma'arif Roka telah mulai menerapkan ChatGPT untuk evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam PAI dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem ChatGPT dan evaluasi pembelajaran PAI di sekolah tersebut. Identifikasi dan rumus masalah. Evaluasi pembelajaran sebelum menggunakan ChatGPT di MTS Darul Ma'arif Roka masih bersifat konvensional yang berdampak pada tingkatnya biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan. Sering terjadi human error dan proses koreksi hasil ujian konvensional, termaksud kepada tahap pengemasan soal dan penilaian. Implementasi ChatGPT membutuhkan kesiapan infrastruktur dan pelatihan untuk memastikan keberhasilan penerapannya. Belum ada kajian komprehensi tentang dapat penggunaan ChatGPT terhadap siswa dan guru di MTS Darul Ma'arif Roka. Mengapa sistem ChatGPT diterapkan di MTS Darul Ma'arif Roka? Bagaimana penerapan sistem ChatGPT dengan evaluasi pembelajaran PAI di MTS Darul Ma'arif Roka? Bagaimana dapat penerapan sistem ChatGPT terhadap evaluasi pembelajaran PAI di MTS Darul Ma'arif Roka? Bagaimana kontrol terhadap dampak implementasi ChatGPT dalam evaluasi pembelajaran di MTS Darul Ma'arif Roka? Tujuan penelitian: 1. Menganalisis alasan penerapan sistem ChatGPT di MTS Darul Ma'arif Roka. 2. Mengidentifikasi proses implementasi sistem ChatGPT dan evaluasi pembelajaran PAI di MTS Darul Ma'arif Roka. 3. Mengevaluasi dampak penerapan
sistem CBT terhadap proses pembelajaran, menyusun strategi kontrol untuk mengoptimalkan penerapan CBT di MTs Dharma Arif Roka. Bab 2. Kajian teori evaluasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. PAI mengucapkan seperti sistematis untuk menilai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran siswa, baik dari aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang dapat didukung pengambil keputusan dan bidang pendidikan. Tujuan evaluasi mencakup merangsang siswa meningkatkan prestasi, mengukur efektivitas metode pembelajaran, dan memberikan perhatian pada siswa yang membutuhkan. Prinsip evaluasi meliputi fasilitas, kontinuitas, kompleksitas, objektif, keterbukaan, dan efisiensi. Teknik evaluasi terbagi menjadi lisan, tulisan, tindakan, dan non-tes. Observasi, wawancara, angket di dalam pendidikan Islam. Evaluasi lebih menerapkan kepada aspek afektif dan psikomotorik untuk memastikan siswa mampu menjalankan nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana ini secara sistematis menyusun konsep evaluasi pembelajaran untuk memahami peran dan pendekatan yang dapat ditempat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing dan mengasuh peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup, dengan tetap menghormati kerukunan antara umat beragama demi persatuan nasional. Tujuan adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan mampu mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Komputer berbasis tes CBT adalah sistem evaluasi menggunakan komputer yang mengamati tes tulis. Mapper berbasis tes. Sistem ini mempermudah pelaksanaan tes penskorat dan meningkatkan efisiensi. Tes berbasis komputer meliputi berbagai bentuk soal seperti pilih ganda, uraian, dan teka-teki silang, dan penelitian ini tes yang dikembangkan berbentuk pihak ganda. CBT memiliki beberapa model, yaitu open model, di mana tes dapat diakses tanpa registrasi atau pengawasan. Control model, di mana tes hanya untuk peserta terdaftar yang logis dengan instrumen dan password. Superset model dinamakan tes diawali langsung oleh supervisor untuk validitas dan menjaga model, di mana tes dikelola terpusat dengan spesifikasi alat dan pengawasan terlatih. Penelitian ini menggunakan model penelitian oleh Laili, Yunoping,
2010 berjudul Kompetensi Guru dalam Pelaksanaan Evaluasi Mempelajari Pendidikan Agama Islam di SDN Islam Gandaриjo dan tahun 2009 sampai 2010 menguji kompetensi guru dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Penelitian ini menggunakan metode kualitas serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa fokus penelitian adalah pada penelitian pembelajaran oleh guru, bukan siswa, dan hanya terbatas pada bidang studi PAI. Metode penelitian. A. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi sistem komputer berbasis tes atau CBT dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di MTs Dharma Loka. Pendekatan ini bertujuan untuk menggunakan efektivitas ke dalam dan manfaat menggunakan sistem CBT berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden. B. Data dan sumber data penelitian. 1. Data primer. Data primer diperoleh langsung dari siswa guru PAI dan pengolah sistem CBT melalui wawancara, angket, dan observasi. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan dokumen pendukung seperti hasil ujian berbasis CBT, jadwal pelaksanaan ujian, dan kebijakan terkait penerapan sistem CBT di madrasah. C. Teknis pengumpulan data. 1. Wawancara dilakukan dengan guru PAI dan pengolah CBT untuk mendapatkan informasi mengenai persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan sistem CBT. 2. Angket. Angket diberikan kepada siswa untuk mengukur tangkapan mereka terhadap kemudahan, keefektifan, dan manfaat CBT dan proses evaluasi pembelajaran. 3. Observasi. Observasi dilakukan selama pelaksanaan ujian berbasis CBT untuk melihat langsung bagaimana sistem tersebut menggunakan sistem tantangan yang muncul. Dokumentasi. Dokumentasi mencakup mengumpulkan data berupa kebijakan madrasah, nilai hasil ujian, dan manual sistem CBT. Keabsahan data. Keabsahan data dijamin melalui 1. Triangulasi teknis. Menggunakan beberapa teknik mengumpulkan data seperti wawancara, angket, dan observasi untuk mendapatkan data yang lebih valid. Triangulasi sumber. Membandingkan data dari siswa, guru, dan dokumen untuk memastikan konsistensi informasi. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah berikut. 1. Reduksi data. Menyaring data yang relevan dengan tujuan penelitian. 2. Penyajian data dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau naratif deskriptif untuk mempermudahkan interpretasi. 3. Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dibuat berdasarkan pola temuan yang muncul dari analisis data.
lalu diverifikasi dengan data pendukung lain. Dan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.